Oke, jadi kita sekarang bahas perihal laporan arus kas metode langsung. Kita coba bahas yang pertama itu nomor 2. Yang kemarin juga sudah dibahas sama Ibu, 2 dan 3. Nomor 2 ada di sebelah sini. Oke, yang pertama-tama yang perlu kita ingat adalah untuk penambahan dan pengurangannya. Dan juga ini berlaku hanya untuk arus kas dari aktivitas operasi. Sisanya dari investasi dan pendanaan itu sama kayak metode tidak langsung. Jadi dua ini pendanaan sama investasi itu sama kayak metode tidak langsung. Yang berbeda hanya ada di bagian operasi karena ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas pada pemasok, sama pembayaran kas untuk beban operasi. Nah, nanti pas di laporannya itu jangan kayak gini yo, maksudnya perhitungan ini untuk mencari kas di pelanggan, kas pada pemasok, terus beban usaha untuk mencari beban operasi itu ada di luar laporan arus kas. Nanti sisa yang ada di laporan kas itu cuma ada penerimaan kas dari pelanggan, totalnya segini. Pembayaran kas pada pemasok totalnya segini. Pembayaran kas beban operasi totalnya segini. Jadi itu ada di luar laporan arus kas. Oke, kita mulai yang pertama. Sebelum masuk ke cara mencarinya itu kita perlu lihat dulu nih perimbonnya. Kita pertama mencari penerimaan kas dari pelanggan kan. Penerimaan kas dari pelanggan ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ada di laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya pendapatan penjualannya itu 338, ya kan? 338.150. Maka dimasukin ke sini. 338.150. Di perimbunan juga nih untuk penerimaan kas dari pelanggan itu ada penurunan piutang usaha atau kenaikan piutang usaha. Misal kenaikan piutang berarti mengurangi. Misal penurunan piutang usaha berarti menambah. Terus kita lihat di piutang usaha di sininya, piutang usaha 56 ke 49 itu naik kan. Misalnya naik berarti mengurangi kas untuk penerimaan kas dari pelanggan apa. Itu maksudnya kayak yang biasa misal naik ya berarti piutang usaha itu mengurangi kas misal naik karena berarti banyak yang ngutang istilahnya kan. Berarti di sini minus 7.000 karena 5649 7.000 minus 7.000 dikalkulasiin sama 338 dapat penerimaan kas dari pelanggannya 331.150. Terus kita masuk ke pembayaran kas pada pemasok gitu kan. Pembayaran kas pada pemasok itu dipengaruhi oleh pertama adalah harga pokok penjualan, terus persediaan sama hutang usaha. Yang pertama perlu kita cari adalah harga pokok penjualannya. Itu ada di laba rugi. Harga pokok penjualannya 175.000. Nah, di sini kan minus kan, mengurangi karena itu untuk mencari laba bersihnya. Tapi untuk di laporan arus kas untuk mencari pembayaran kas per pemasok ini perlu di plus, istilahnya adalah beban real yang kita keluarkan tuh berapa gitu loh. Jadi aku ngeluarin uang tuh 175.000, berarti ini harus plus dan minus. Misalnya minus itu aku kayak mengurangi justru menambah kas gitu loh. Intinya adalah ketika di sini di HPP-nya di sini minus, maka di sini plus. Terus di kas pada pemasok ini juga dipengaruhi oleh kenaikan persediaan dan atau penurunan persediaan. Kita lihat persediaannya. Persediaannya di sini turun kan 20.000 dari 60.000 ke 40.000. Berarti itu turun. Istilahnya adalah harusnya kan itu menambah kas kan di sini. Tapi karena ini beban operasi karena pembayaran kas per pemasok, istilahnya apa ya? Sebenarnya ini itu untuk kalkulasi beban yang mengurangi kas. Karena 20.000 ini menambah kas. Karena persediaan kan misalnya turun kan menambah kas kan. Maka pada pemasoknya itu di minus 20.000. Istilahnya adalah
ketika di laporan arus kasnya menambah kas, di neracanya menambah kas selisihnya, maka di sini itu minus 20.000. Terus di primbonnya ada kenaikan utang usaha. Kenaikan utang usaha itu minus karena itu menambah kas. Ketika menambah kas maka minus 10.000. Jadi di total, jadi istilahnya adalah yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Contoh kayak gini. Nah tadi kan HPP-nya minus nih 175, di sini plus kan. Nah terus di persediaan juga sebenarnya kita ngejual persediaan menambah kas 20.000, harusnya itu plus 20.000 kan, plus 20.000. Tapi di sininya minus gitu loh. Terus sama kayak kenaikan utang usaha, kan kenaikan utang usaha berarti kas kita nambah kan 10.000. Nah ini tapi di sininya minus gitu, yang tadinya plus jadi minus. Terus ini dikalkulasiin dapat pembayaran kas per masuknya 145.000. Jadi pokoknya ini itu kalian hitung di luar laporan, kita kalkulasiin itu di luar, sama kayak contoh yang dikasih sama ibunya. Terus pembayaran kas untuk beban operasi di primbonnya ini dipengaruhi oleh beban operasi kayak beban usaha dan yang lainnya, terus kenaikan beban dibayar di muka, sama penurunan dan hutang beban akrual, penurunan dan kenaikan gitu loh. Beban akrual ini kayak ya hutang jangka pendek, pajak, bunga kayak gitu masuk ke sini, hutang beban akrual. Nah, yang pertama kita cari adalah beban usaha. Nih, bisa kelihatan kan beban usaha. Beban usaha ini kita dapat dari laba rugi. Bisa kita lihat nih, beban usaha kan di sini minus kan 120.000. Ketika masuk untuk kalkulasi beban, maka di plus 120.000. Nah, terus juga ada beban sewa. Beban sewa mana beban sewa? Nih, jika naik di plus, jika turun dikurang. Beban sewa kan naik kan, beban sewa ini naik nih dari 4.000 ke 5.000, naik 1.000, maka di plus 1.000. Terus ada beban depresiasi. Beban depresiasi ini dari akumulasi depresi peralatan gitu kan, karena dia beban depresiasinya sebenarnya naik maka mengurangi itu loh. Di sini kenaikan hutang beban akrual berarti minus 10.000. Harusnya kan menambah kas kan, jadi minus 10.000. Terus amortisasi goodwill juga yang ini minus 4.000. Kalau goodwill itu tetap minus 4.000. Goodwill yang tadinya menambah kas tapi di sini minus kan, minus 4.000. Terus hutang upah, hutang pajak, hutang beban bunga, hutang upah, hutang pajak itu ada di ini, di sini. Misalnya naik berarti mengurangi kas. Naik maksud berarti mengurangi untuk beban operasi. Hutang upah kan naik kan dari 4.000 ke 8.000, hutang pajak juga dari 5.000 ke 8.000. Di sini mengurangi, tapi mengurangi. Terus beban bunga dan beban pajak ini kenapa di plus? Padahal di sininya beban bunga ini di minus, kenapa di plus? Itu karena setiap beban yang ada di laporan laba rugi selain beban pokok penjualan sama beban usaha itu menambah, jadi plus gitu loh. Makanya sama halnya kayak yang lainnya ini, yang tadinya minus 9.400, 10.750 ini ditambah di sini. Jadi berkebalikan sama. Terus dikalkulasiin ini semua hasilnya ini. Jadi untuk pelanggan sama dengan ini, pemasok sama dengan ini, beban operasi sama dengan ini, dikalkulasiin hasilnya 66.000. Ketika sama 66.000 ditambah kayak biasa, 66 tambah ini, ketemu ini, saldo kosnya segini, alokasi segini. Itu untuk nomor 2. Kita beralih ke nomor 3. Nomor 3 itu di sama halnya kayak tadi. Kita lihat yang pertama. Penerimaan kas dari pelanggan itu akan selalu berkutat dengan piutang usaha dan pendapatan penjualan. Di laba rugi untuk nomor 3,
beban pokok penjualannya 950.000. Nah, 950.000. Kenaikan piutang usaha. Ketika kenaikan piutang usahanya naik, maka menurun. Ketika menurun piutangannya maka plus. Di sini kan piutang usahanya naik kan. Harusnya kan kita itu mengurangi kas kan, minus 15.000. Tapi di sini ini naik, misalnya maksudnya naik kan. Jadi minus kan, karena kenaikan piutang usaha. Kenaikan piutang usaha itu mengurangi. Gitu. Terus pendapatan penjualan 950.000. Dikalkulasiin hasilnya 935. Oke. Terus kita ke pembayaran kas pada pemasok. Pembayaran pemasok akan berikut sama kayak gini. HPP penurunan persediaan, kenaikan utang usaha. HPP kenaikan persediaan, kenaikan utang usaha sampai ini loh. HPP persediaan utang usaha. HPP-nya di sini 600.000. Nih, 600.000. Ingat kalau misalnya ini pemasok pembayaran kas, pokoknya pembayaran yang tadinya di sini, yang tadinya di 8 laporan laba regunya minus jadi plus. Pokok ini HPP 600.000 yang tadinya minus di sini jadi plus. Terus kenaikan persediaan. Kenaikan persediaan itu sebenarnya ini kan ini penurunan persediaan maksudnya. Penurunan persediaan. Penurunan persediaan itu mengurangi kan, harusnya mengurangi. Dari nomor 3 itu persediaan 7561 yo. Ini kan naik kan, persediaannya naik mengurangi kas berarti, tapi di sini plus karena naik gitu loh. Apa ya? Pokok pembayaran kas per pemasok itu selalu berkebalikan dari sing penerimaan kas. Karena itu soal kita ngebayar kan. Di sini persediaannya naik, harusnya kan mengurangi kas kan, tapi di sini plus 14.000. Terus kenaikan utang usaha yang harusnya menambah kas juga di minus, karena di sini harusnya 8.000 kan utang usaha, 60, 68, 8.000, tapi di sini minus 8.000, tapi di sini minus. Dikalkulasin totalnya segini. Terus beban operasi dari yang tadi aku bilang itu selalu berkaitan dengan beban operasi, beban usaha, beban dibayar dibuka, terus utang, beban akrual. Beban usahanya gitu kan 250.000 dapat dari sini, yang tadinya minus jadi plus. Terus depresiasi peralatan itu kan menambah kas depresiasi peralatan ini 11.000 pokok, karena sudah ditambah informasi tambahan 11.000. Terus ini 9.000 yang tadinya menambah kas di arus kas karena akumulasi kan akan selalu menambah kas kan, tapi masuk di perhitungan beban operasi itu minus 11.000 nya minus untuk peralatan, bangunan juga minus 9.000. Terus beban cadangan kerugian piutang ini sebenarnya minus kan, karena kita ibaratnya alokasiin dana ke cadangan kerugian piutang minus 2.000 sebenarnya, tapi itu harusnya mengurangi kas, tapi di sini di plus 2.000. Terus penurunan hutang bank itu di sini penurunan hutang bank penurunan hutang bank kok 4.000 ya, saya lupa. Ini utang pajak sebenarnya, bukan utang bank. Utang pajak. Nah ini utang pajak 4.000 gitu loh. Nah kan ini naik kan 4.000 kan,
yang harusnya menambah kas justru mengurangi kas minus 4.000. Terus bahan pajak diambil dari 45.000 dari sini, yang tadinya minus jadi plus. Kalkulasiin hasilnya segini. Jadi kas pelanggan ketemunya segini, masuk segini, beban operasi segini. Dikalkulasiin hasilnya untuk operasi 56.000. Terus sama kayak yang kayak biasa di bawah sini. Hasilnya sama kayak yang tidak langsung. Gitu. Jadi fokusnya adalah kalau di sini itu sama kayak ya selisih kas. Misal kenaikan piutang usaha, berarti kan itu mengurangi kas tetap 15.000 kan. Karena misalnya di sini 30.000 ke 140.000 itu mengurangi kas kan. Karena naik piutangnya jadi tetap minus. Tapi ketika udah masuk ke sini, pokoknya yang berbalik gitu loh, yang tadinya minus jadi plus. Gitu loh. Nih kenaikan utang usaha. Harusnya kan naik kan, kita punya uang lebih banyak, tapi di sini malah minus. Kenaikan persediaan yang harusnya minus jadi plus. Gitu loh, berkebalikan. HPP yang dilaba ruginya minus jadi plus. Gitu. Selalu berkebalikan, sama kayak ini. Ini juga.